Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Nah, seperti apa videonya yang terbaru ya, update terbaru dari kasusnya Vina. Yuk kita lihat beritanya seperti apa guys. Dengan adanya kasus ini anak saya sih paling bener-bener banget. Sampai kemarin pengen BAP kan ke Jakarta dulu, dia kan ditinggal di sini sampai kejang. Namanya kejang, hampir nyawanya nggak ada, posisi nggak ada. Sampai saya bukan marah ya, sampai nangis bener-bener di apartemen Mbak Putri itu. Ini kasus apa sih Mbak? Bukan kasus saya, bukan masalah saya, tapi kenapa saya, keluarga saya, anak saya yang jadi korban? Niatan awalnya cuma pengen bantu. Bantu apa? Pure. Bantu bikin 7 pidana masuk penjerong gitu ya. Udah selalu mulutnya lihat. Nggak cari Actingnya apa. Banyak yang bilang dari kasus ini banyak berbondong-bondong pada meraup keuntungan, pada meraup ketenaran. Saya enggak. Beberapa stasiun TV nawarin podcast apa, saya nggak ambil. Saya cuma pengen hidup tenang, nama saya bersih. Saya pengen cari rezeki yang halal aja lah, nggak usah menjual nama almarhum dan almarhumah. Masa bergerak lo pas waktu pemeriksaan setempat kan ada berjalan lancar meskipun tidak ada insiden. Berjalan lancar, tiba-tiba ada satu orang si Duta Mawar nyelonong dia. Fitri ya. Ada si itu, ada si nenek. Pengen deket-deket sama hakim. Takut ya. Ngapain lu Pit? Pengen deket sama hakim biar kelihatan laku apa kayak gimana? Kalau lo pengen ikut sidang ya, datengin klien lu, si Rudiana ya kan, si Aep, datang ke persidangan. Si Duta Softtek tuh digabungin ya kan. Nah, suruh bersaksi di pengadilan, ntar lu bisa masuk di pengadilan. Jadi kan bisa kelihatan laku gitu kan. Nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu ketemunya lu malah kayak orang curanmor lu. Udah dikeroyok masa gitu loh. Untung aja kan nggak terjadi insiden digebuk atau diapain kan gitu. Nah, siap-siapin aja tugas lu tuh, siap-siapin aja buat ntar malam atau kapan lu ngerangkek tuh kata-kata yang pas untuk pembelaan diri lu ya kan, ataupun klien lu gitu kan. Lu nggak perlu datang ke sono, yang lu perlu tuh lu nyiapin kata-kata mutiara atau kata-kata yang bisa meyakinkan gitu kan. Biasanya itulah. Jadi kayak gitu aja. Jadi lu tuh nggak usah sok-sok laku gitu. Lu di situ tuh nggak kepake. Oke? Salam cerdas. Kenapa netizen Indonesia, masyarakat Indonesia sekarang itu menjadi kurang respect dengan keluarga Vina, terutama dengan kakaknya Vina. Padahal kalau kita perhatikan kakaknya Vina ini, Vina ini adalah korban utama di dalam kasus ini. Tapi kenapa masyarakat justru sekarang menjadi kurang respect terhadap keluarganya Vina, terutama kepada kakaknya Vina? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kakaknya Vina dan keluarga Vina tetap ngotot, tetap kekeh bahwasannya adiknya Vina itu dibunuh dan diperkok? Itu yang kedua. Apa yang menyebabkan mereka begitu kekehnya? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan keluarganya Vina untuk memperbaiki nama baik keluarga Vina, terutama nama baik almarhum Vina? Apa sih yang harus dilakukan? Itu 3 poin yang akan kita bahas dalam konten kali ini. Kita awali dari yang pertama, yaitu kenapa netizen Indonesia sekarang menjadi tidak respect dengan kakaknya Vina dan dengan keluarga Vina. Apa sih penyebabnya? Perlu diketahui bahwasannya apa sih awal mula kasus ini bergulir? Awal penyebab utama dari kasus ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita mulai mengkerucutkan banget ya, bahwasanya penyebab utama dari kasus ditangkapnya 7 terpidana dan lain sebagainya adalah hoax. Sekali lagi, apa penyebabnya? Hoax ataupun berita bohong. Ini akan saya ceritakan kenapa hoax atau berita bohong ini menyebabkan penderitaan bagi 7 terpidana, menyebabkan kasus ini bergulir sebegitu lamanya, ya kan? Yang pertama, kenapa netizen Indonesia menjadi kurang respect dengan keluarga
penyebab utamanya yaitu apa? Ketika kakaknya Vina, keluarga Vina bergabung bersama Rudiana di dalam satu meja konferensi pers bersama Hotman Paris CS. Itu penyebab utamanya. Ini awal mula netizen tuh nggak suka itu ya di situ tuh. Dia di situ konferensi pers bareng Rudiana. Itu menyakiti banget. Karena apa? Sudah jelas pelaku utamanya itu adalah Rudiana, yang jadi biang kerok itu Rudiana. Tapi Marliana malah gabung di sana, malah duduk bareng di sana. Itu nyakitin banget. Dan di situ dia ngotot kalau adanya dibunuh dan tetap dicari pelaku pembunuh pemerkosa. Ketika ditanya punya bukti enggak, punya apa enggak, punya indikasi ataupun petunjuk apa enggak kalau adanya dibunuh pemerkosa, enggak ada. Memang begitu. Kemarin dalam sidang pun Kang Deddy nantang, yang bilang kecelakaan sudah ada 3 saksi bilang kalau ini kecelakaan. Tetapi yang bilang pembunuhan pemerkosa, coba hadirkan, ada nggak yang saksi yang melihat? Sama sekali tidak ada. Tapi itu tetap dipaksakan oleh kakaknya Vina ataupun Marliana. Ini yang buat masyarakat itu mulai gedek gitu loh. Padahal masyarakat Indonesia sedang disuguhkan tentang penganiayaan, penyiksaan dan lain sebagainya, penzoliman, pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di sana. Tapi dia tetap ngotot dengan pendapatnya itu. Itu yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu tidak suka dengan kakaknya Vina. Kemudian yang kedua, kenapa kakaknya Vina itu begitu ngototnya kalau adiknya itu dibunuh dan diperkosa? Nah, ini disebabkan adalah hoax. Dikarenakan hoax, sekali lagi itu hoax penyebab utamanya. Kalau kamu pengen tahu jawabannya kenapa kakaknya Vina itu begitu ngototnya kalau adiknya dibunuh dan diperkosa, bahkan sampai dia merekam kesurupannya Linda dan diserahkan kepada Rudiana. Nah, coba kamu flashback ke tahun 2016, rasakan suasana tahun 2016. Itu sebenarnya tahun 2016 tidak jauh beda sih dengan tahun-tahun kayak sekarang 2024, terutama di awal kasus ini viral. Yaitu apa? Bertebaranlah teori konspirasi. Ya seperti yang disampaikan seperti kayak orang influencer kayak Widya dan kawan-kawan itu kan, yang mengatakan bahwa pembunuhnya adalah anak pejabat, dikaitkan dengan punya jabatan tertentu, dikaitkan dengan narkoboy dan lain sebagainya. Wah, cocokologi semua. Nah, ini teori-teori konspirasi di tahun 2024 itu juga sama terjadi di tahun 2016. Bedanya kalau yang di 2024 itu lebih viral ya kan, engagementnya itu lebih tinggi karena media sosialnya banyak. Kalau dulu hanya BBM. Nah, dulu itu kan BBM, WhatsApp belum ya, masih ada tapi masih sedikit. Nah, sama teori konspirasi itu juga muncul setelah dinyatakan kecelakaan lalu lintas. 3 hari kemudian baru bermunculan itu teori konspirasi di BBM itu. Begini, bahwasanya ini bahwasanya ini dibunuh dan diperkosa begini. Wah, akhirnya sedikit demi sedikit membentuklah satu opini, membentuk satu kepercayaan masyarakat. Oh, masuk akal juga ya kalau ini ternyata bukan kecelakaan, tapi pembunuhan dan pemerkosa. Sama Ali. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Ya emang pada awalnya gara-gara Markona ini bergabung dengan Rudiana ya, ditambah lagi dia bilang pelakunya, dia melihat pelakunya gitu ya, dan di saat itulah banyak kebohongannya si Markona ini membuat para netizen itu ya seperti itu guys. Apalagi dia kan tetap keras, sudah ada bukti bahwasanya kasus ini adalah kecelakaan bukan pembunuhan gitu loh guys. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.